Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Amelia Triamanda, mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Lampung, angkatan 2019. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah jurnalisme musik dengan dosen pengampu Bapak Erizal Barnawi MSN. Di sini saya sudah memiliki narasumber yang mana beliau ini adalah praktisi musik tradisional Lampung dan beliau juga bekerja di UPT Taman Budaya Provinsi Lampung. Bagi kalian yang penasaran, langsung aja yuk ikutin perjalanan aku hari ini. Many unbearable hours later. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di lokasi yang dimana tempat saya berdiri sekarang ada di depan Taman Budaya Teater Tertutup. Jadi saya akan menceritakan sedikit narasumber yang akan kita wawancarai hari ini. Beliau adalah salah satu praktisi musik tradisional Lampung dan beliau juga bekerja di Taman Budaya Provinsi Lampung. Jadi bagi kalian masih ingin tahu siapa sih yang akan saya wawancarai kali ini, langsung aja ikut. Ya, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang akan kita wawancari hari ini, yaitu dengan Bapak I Gusti Nyoman Arsana dengan gelar Radin Gedanggu. Ya Pak, gimana Pak? Hari ini Pak sehat? Sehat, syukurlah sehat. Jadi walaupun suasana COVID, kita tetap sehat dan tetap semangat kita. Iya, jadi beliau ini yang seperti saya sudah bincangkan di awal, beliau ini adalah salah satu praktisi musik tradisional Lampung dan beliau juga bekerja di salah satu UPT Taman Budaya Provinsi Lampung. Ya, tadi kan saya mau bintang-bintang santai aja nih ya Pak. Oh iya. Harusnya bisa ada kopi dengan santai. Kan puasa Pak. Puasa ya. Puasa. Iya Pak. Jadi gimana nih Pak? Tadi kan Bapak mempunyai gelar Radin Gedanggu. Nah, Iya. artinya itu apa sih Pak? Itu Radin Gedanggu? Ya, Bapak ini kan kalau ditanyakan Bapak ini orang Bali atau orang Lampung gitu kan, karena dengan nama I Gusti Nyoman Arsana itu kan orang sudah banyak mengklaim yaitu orang Bali, tapi itu salah, itu klaim yang salah. Nah, Bapak sendiri adalah orang Lampung karena tinggalnya di Lampung gitu. Jadi semua orang yang tinggal di Lampung ini dia orang Lampung, cuma sukunya suku Bali. Kebetulan Bapak memang lahir di Bali dan waktu itu kita tahun 2014 itu Bapak ada semacam angkon muari namanya, kalau orang itu angkon muari, sumpah gitu, saudara sumpah. Jadi ada beberapa orang, ada 9 orang itu. Dan saat itulah Bapak diberikan gelar namanya Radin Gedanggu. Nah, Radin itu adalah sebuah gelar untuk sebagai Lampungnya, dan Gedanggu itu sendiri adalah sebuah nama tabuhan yang ada di daerah Melinti di Lampung Timur. Nah, kenapa dikasih nama Gedanggu? Karena para saudara Bapak ini ada Sapril Yamin, ada Banten Mukni, ada Rusdi Suku, Sultan Darmawan, terus ada Nurdin Dasan. Mereka semua punya gelar. Ada Indai Jaya ya, terus ada Sultan Bimo, terus Ratu Angguan dari Raja Basa. Nah, ini mereka ini memberi gelar Bapak itu Radin Gedanggu karena dianggap menguasai salah satu tabungan yang ada di Lampung Timur, yaitu tabung untuk pengiringan Melinti, namanya tabung Gedanggu. Itu untuk
sebagai tabu tari yang mempunyai tempo sedang ya, tempo sedang, tabu tari itu sedang. Nah itulah julukan itu diberikan karena mereka menganggap Bapak sendiri menguasai bidang itu, dan itu sudah pernah kita rekaman juga di beberapa, dulu masih kaset ya, belum gitu. Sekarang kan udah video, ada orang Palembang tuh video gitu kan. Terus dengan Bapak udah dikasih gelar itu, gimana sih Pak perjalanan hidup Bapak selama menjadi praktisi musik Lampung? Kalau perjalanan hidup sih Bapak rasa mengalir saja ya, karena dulunya memang Bapak itu lahir di Bali. Kebetulan memang keluarga Bapak sendiri, orang tua terutama Bapak itu memang sangat senang dengan seni musik tradisional tapi Bali ya. Dan Bapak itu ya hampir sudah dibentuk dari kecil lah, dari begitu tahu, begitu ingat sudah mendengar Bapak itu main gendang, orang latihan gamelan, ya itu membentuk gitu. Dan akhirnya sampai sempat sekolah di Sekolah Menengah Karawitan di Denpasar itu tahun 1984 ya, 84 itu 4 tahun pakai kelas 4 itu. Kalau SMA kan biasanya kelas 3, itu kelas 4 tahun tamat. Nah main ke Lampung gitu loh, awalnya main ke Lampung tapi sudah membawa bekal ya, kita mempunyai basic musik tradisional. Nah sampai di Lampung dengan berbagai liku-liku lah akhirnya mentok ke Taman Budaya gitu. Taman Budaya itu tahun 89 ya, 89. Nah di Taman Budaya ini ya waktu itu Taman Budaya ya masih kebun, banyak kebun. Tahun 89 itu akhirnya diperkenalkanlah musik Lampung. Yang pertama itu Talu Balang, yaitu antara lain Tabu Bidandung gitu. Dan seterusnya di Taman Budaya Bapak pernah ada penggalian ke Sendi Dadua itu, Bapak mendengar ada suara tabuhan rebana. Wah itu sangat luar biasa dan Bapak menjadi terperangah dan sangat antusias memberikan apresiasi. Terus sampai bahkan tabuhan itu Bapak tulis dalam sebuah namanya Tabu Lama, mengamakai syair-syairnya syair Islam. Itu Dewan Hitamnya Dewan Hadrah namanya. Dan itu sudah Bapak tulis dalam buku namanya Buku Tabu Lama versi Kedondong. Ya mengalir sampai akhirnya karena dilihatnya mungkin mempunyai skill, belajar nabuh dengan modal skill bermain musik tradisional di Bali itu tidak terlalu banyak mengalami ini ya gendala gitu, hambatan-hambatan itu tidak terlalu susah ketika kita untuk menangkap sebuah pola ritme tabuhan. Tetapi yang susah ya feel, karena ya feel Bali, feel Lampung beda. Nah itu yang ya sampai saat ini mungkin Bapak sendiri ngerasa belum untuk bisa menjadi feel Lampung yang seutuhnya. Entah kalau orang lain menilai, tapi kalau Bapak sendiri. Jadi yang mendorong Bapak untuk terjun ke dalam dunia tradisi itu kan tadi Bapak dari kecil kan Pak, Bapak sudah ada hobinya gitu Pak untuk situ. Dan apa sih Pak, kan banyak nih musik-musik lain gitu Pak, kenapa yang Bapak milih musik tradisi gitu Pak, yang Bapak tekuni itu musik tradisi? Ya seperti Bapak bilang tadi, akhirnya ya dengan skill, dengan kemampuan akhirnya ada penerimaan PNS di Taman Budaya. Akhirnya Bapak diterima lah gitu ya menjadi PNS sampai sekarang dengan modal seni musik, dengan kemampuan bermain musik tradisional. Nah ini yang sangat akhirnya di samping memang musik tradisional itu sudah dikenalkan sejak kecil, itu yang pertama, sudah mendarah daging gitu ya. Kalau Bali itu kan musik tradisional itu kan sangat kental ya, dan mereka tempat-tempat untuk belajar musik tradisional itu sangat mudah. Bali desa itu pasti ada gamelannya.
dan itu siapapun yang mau belajar itu nggak ada yang larang, dan mereka justru senang kalau anak-anak itu mau belajar gitu kan, karena itu memang alat musik itu kan punya masyarakat, bukan punya perorangan gitu. Lain kalau punya perorangan kan pasti nggak boleh kita main, tapi kalau itu punya masyarakat, ya anak-anak itu tentunya didorong untuk bermain. Nah itu salah satu pendorong gitu ya, sudah mendarah daging gitu menjadi sebuah kebutuhan. Yang kedua, Bapak di Lampung nggak punya pekerjaan yang lain. Saudara yang dalam arti saudara darah itu nggak ada. Udah itu kebun nggak punya. Jadi ya apa? Ya itulah gitu. Jadi sudah menjadi kebutuhan gitu. Kalau mungkin orang punya kebun, mungkin lebih asik ke kebun lah gitu ya. Mungkin bermain musik itu hanya hiburan. Tapi kalau ini udah enggak gitu, akhirnya malah musik itu menjadi sebuah kebutuhan. Karena ya punyanya itu, skillnya itu, terus nggak punya lahan-lahan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, musik tradisional ini juga sudah menjadi jembatan untuk Bapak bisa hidup. Ya bahkan mungkin banyak orang mengimpikan menjadi pegawai negeri ya. Wah itu sangat luar biasa, dan itu ya tentunya sebagai rasa syukur kita ya tetap kita mengembangkan seni tradisional, karena itu sudah memberikan satu ya katakanlah jaminan hidup lah kalau orang melakukan perjalanan proses itu. Yang ketiga. Yang keempat, kalau kita perbandingkan musik tradisional itu kan sangat luar biasa, dan itu adalah warisan para leluhur kita, dan itu sangat mungkin Indonesia banget deh gitu ya, dan itu kearifan lokal yang tentunya tidak dimiliki di lain tempat. Jadi Bapak menganggap bahwa ini adalah satu mutiara, kan kita tahu bahwa di nasional itu kebudayaan nasional itu kan puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Nah ini kebudayaan daerah inilah yang harus kita kembangkan. Kita, ya Bapak sangat sepakat dengan orang Lampung bilang itu Kimak Ganta kapan lagi, Kimak Hamzah kapan lagi. Ya terlepas kita sukunya apa, ya kalau sudah di Lampung ya kita gitu, gue gitu kan. Ya kalau nggak gue siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi. Nah itu salah satu filsafat juga yang sangat pas menurut Bapak gitu, dan musik tradisional itu adalah kita yang punya, dan kita harus memperkenalkan, dan kita juga yang harus menjadikan itu sesuatu yang setidaknya bisa menarik para anak muda, menarik para siswa untuk belajar musik tradisional, karena musik tradisional itu adalah kearifan lokal yang tiada duanya. Hebat ya. Menarik sekali nih cerita dari perjalanan Pak Nyoman ya. Gini Pak, Bapak kan sudah nikah nih Pak, sudah menikah, Bapak tuh punya istri, punya keluarga, punya mertua gitu ya. Nah, apakah mereka itu menyetujui gitu Pak? Wah, Bapak sangat. Mereka sangat mendukung. Kebetulan ya istri Bapak ini juga orang suka seni, dia bisa nari, bisa musik juga. Kebetulan juga anak juga sama, mertua, kakak-kakak ipar, walaupun mereka di Bali, mereka juga para pecinta seni. Mereka juga senang berkesenian. Bahkan tidak hanya di musik, mau nari, mau teater daerah, mereka mendukung, sangat mendukung. Bahkan karena Bapak ini kan tempat nih agak banyak nih. Kan itu KB-nya orang Bali ya. KB-nya orang Bali 4 itu kan, wayang, Made Nyoman Ketut gitu kan. Yang pertama itu dia sekolahnya di SMA 2 dulu sama dengan kamu, tapi dia habis itu dia melanjutkan ke UISI Yogyakarta. Selesai S1 nya melanjutkan S2 nya juga di Isi Surakarta, dan sekarang udah jadi dosen tari. Ya kalau tari dengan musik kan itu bagaikan garam dengan terasi ya. Kalau buat sama terasi. Jadi lapar nih Pak. Ya
karena kamu puasa kan, Bapak menggoda-goda dikit kan nggak apa-apa. apa-apa, Karena nggak tergoda ya. Wah berarti Bapak gagal. Gitu kan. Iya, Ya itu keluarga sangat mendukung, lingkungan sangat mendukung, baik orang tua, mertua, saudara ipar, termasuk Bapak juga punya kakak adik itu, kakak Bapak itu ada 2, adik ada 1. Mereka semua juga memang orang berkecimpung sendiri. Jadi nggak ada alasan mereka untuk mengatakan no untuk sebuah kesenian, apalagi itu musik tradisional. Dan mereka memang orang-orang yang ada di lingkaran itu. Ditambah lagi ya di Bapak punya agama Hindu, itu seni itu adalah salah satu bagian dari ibadah, itu sangat jauh, jadi tidak ada hambatan, langsung jalan tol itu gitu kan, berangkat gitu kan. Nah, gitu. Aduh, jadi keren banget ya Pak Nyoman. Memang Komplit. sudah dari kecil beliau sudah menekuni bidang musik tradisi. Iya. Selanjutnya Pak, sejarah musik tradisional Lampung ini siapa sih Pak yang menciptakan? Kalau menurut beberapa hasil penelitian gitu ya, artinya beberapa hasil obrol-obrol dengan tokoh-tokoh masyarakat Lampung, sampai saat ini belum pernah dapat Bapak itu siapa sih sebenarnya. Di samping memang Lampung ini kan mempunyai musik tradisional juga yang banyak pengaruh dari Timur Tengah seperti gambus, gitar bukan Spanyol kan, rebana, itu kan musik-musik dari Timur Tengah. Nah, kalaupun kita punya musik yang nuansanya lebih kental kelokalannya, itu seperti cetik atau gamelan tering, itu pun Bapak pernah mengadakan penelitian di Lampung Barat itu tahun 90, nggak ada yang mengatakan siapa yang penciptanya. Yang jelas mereka cuman konon gitu, ada seorang bujang tua yang mereka membuat alat musik ini yang gunanya untuk menghibur diri gitu aja. Karena kebetulan di Lampung Barat kan banyak bambu, mereka membuat bambu itu sebagai mediatornya. Sampai saat ini pun belum ada yang satu sumber yang mengatakan bahwa musik cetik atau gamelan tering itu siapa pencipta, NM gitu, nonai. Nah, kalau misalnya satu lagi yang cukup ini kan, selain cetik atau gamelan tering ini kan ada talu balak. Nah, kalau talu balak ini kan dulu sebenarnya namanya itu sebelum ada kesepakatan para tokoh itu kan namanya macam-macam. Ada nyebut klenongan, ada nyebut talak kerumu, ada kelitang, ada gamelan juga. Jadi macam-macam namanya, tapi tahun 87 kalau nggak salah itu ya, itu beberapa tokoh-tokoh masyarakat kita menyepakati untuk penyebutan nama itu. Kalau dulu yang beragam dijadikan satu gitu. Kalau sekarang ini kan sudah berubah nih eranya, dari yang satu keberagaman dulu malah justru dihargai. Kalau sekarang dulu keberagaman ini disatukan gitu, sama dengan contoh tari Siga Pungutan kan. Dulu kan namanya tari sembah atau apa, tapi namanya jadi Siga Pungutan. Begitu juga musik yang namanya ada nyebut klenongan, pelitang, terumu, dan berbagai macam nama di kampung masing-masing itu disatukan namanya menjadi talu balak. Talu itu salah satu alat yaitu gong, kalau kita sebut gong, balak itu besar. Nah, jadi gong yang besar gitu ya. Nah, kenapa kok talu balak gitu kan? Ini pengertian talu ini ya bisa menjadi alat musik, balak itu bisa menjadi pengertiannya besar, bisa jadi pengertiannya juga mewah. Karena kan kalau talu balak itu tidak cukup satu alatnya, satu perangkat itu ada kitangnya, ada canangnya, ada bende, ada uji, ada tawa-tawa, ada talu balak, ada talu lunik, ada biang, ada ritem, ada gendang, banyak gitu. Jadi beberapa perangkat ini dikatakan bisa juga menjadi sebuah makna alat musik yang besar dalam arti dia terdiri dari beberapa instrumen. Nah, itu tokoh-tokoh masyarakat juga yang berkumpul, mereka menyepakati nama itu. Jadi tidak ada nama salah seorang. Dan menurut juga beberapa cerita, Bapak pernah ngobrol
kalau yang Lampung Timur, Lampung Timur, Lampung Utara, Sungai, itu mereka mengatakan bahwa Talo Balak ini mereka dapat dulu dari bawaan orang nikah gitu. Jadi kalau zaman dulu kan, kalau kayak Lampung Timur kan kita tahu seperti Urinting itu kan kerajaan Banten gitu kan, pernikahan antara Ratu Meninting dengan Pangeran di Banten. Mereka begitu saat pernikahan membawa alat bawaannya itu barang itu yaitu canang, karena kan itu terbuat dari perunggu, itu bukan barang murah, makanya disebut besar itu kan. Nah itu sebagai bawaan ditabuk pada saat mereka acara pernikahannya itu kan bisa dimainkan sebagai alat berkasih musik. Nah begitu pulang ya mungkin bisa saja terjadi, ya udah tinggalin di sini gitu kan, untuk hiburan kamu di sini. Nah itu seperti itu perjalanannya. Jadi tidak ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa siapa pencipta daripada alat musik itu. Nah kayak yang bulan perintah di detik itu adalah seorang bujang tua yang konon menghibur diri di tengah hutan karena dia kesendiriannya gitu kan. Namanya bujang tua kan nggak laku gitu kan. Mengekspresikan kesendiriannya yaitu. Dan kalau Talo Balak munculnya sebagai ungkapan gembira karena ada acara pernikahan menjadi bawaan, termasuk di Lampung Utara juga sama. Dan itu banyak dari sekian sumber itu mengatakan semua itu berasal dari Banten, tapi tidak ada bukti prasasti yang menurut pointer, nggak ada. Dia juga dari hal itu juga Bapak bisa memperkuat dari nada-nada Talo Balak yang ada di Lampung. Waktu tahun 91 itu pernah ada juga napak tilas dari beberapa tokoh di Lampung, termasuk Bapak ada di dalamnya, itu mencari tahu apa sih nada laras daripada, mencari apa tangga nada dari Talo Balak itu. Akhirnya ditemukanlah bahwa tangga nada itu adalah pelok. Karena waktu itu ada beberapa tokoh seperti Pak Japaruddin almarhum, Pak Adin Marwan almarhum, Pak Raji Arifin almarhum, Pak Kamsadi almarhum, Hafidin Hasan almarhum, Pak Raji Arifin, Tarmiji Nawawi almarhum. Sudah sebagian besar ada Pak Usman Ahmad almarhum juga. Jadi sejarah itu udah tinggal bisa dihitung. Mungkin Bapak ada Pak Sapril Yami, ada Pak Hasan Kadir yang masih itu, beliau juga sudah sangat sepuh. Waktu itu kan disepakati bahwa Talo Balak itu nadanya tak pelok, karena mereka pernah bercerita bahwa dulu pentas di Istana Negara tahun 75 kalau nggak salah itu mereka bawa alat dari Lampung hitam-hitam, udah digosok kan tampil di Istana Negara itu kan malu tuh. Orang Lampung katanya kopi kayak ladonya bertabur-tabur berjuntayan, tapi bawa alat hitam-hitam. Akhirnya suruh membersihin, nah, nggak bersih-bersih juga sampai pagi. Akhirnya suruh cari pinjam, dipinjamlah salah satunya alat yang namanya riong Bali, dan itu dibilang menurut mereka itu yang pas dengan alat musik nada-nada yang ada di Lampung. Akhirnya dengan nyebut Bali ya Bapak sangat tahu lah, yaitu riong. Jumlahnya 12 biji, nadanya ini. Sehingga setelah itu pun ada eranya lagi, Taman Budaya mengumpulkan masyarakat, tokoh-tokoh membuat notasinya. Sehingga disepakati waktu itu ada istilah menggunakan, karena itu 5 nada, menggunakan simbolnya itu A, I, U, E, O. Jadi A itu ta, ting, tu, teng, tong. Itu yang disepakati itu, sehingga makanya sekarang kalau Bapak pun menulis Talo Balak itu pasti menggunakan simbol itu. Jadi nggak teng, yang nggak tulis teng, tulis G aja udah teng. Gitu. Jadi masih anonim ya Pak ya? Poin nggak ada, non-name pokoknya nggak ada yang tahu sampai sekarang siapa pencipta pertama, penemu pertamanya. Apa aja sih Pak karya-karya yang pernah Bapak ciptakan dari musik tradisional? Oh kalau karya ya mungkin nggak begitu banyak lah, tapi ya ada ya salah satu yang Bapak yang ini dari pertama awal bilang itu ada
namanya Gahung Kahitung ya. Kalau Gahung Kahitung itu dia meresap seluruh elemen-elemen suara gitu, Gahung Kahitung gitu kan. Nah, Gahung itu adalah sebuah resonansi atau getaran sebuah suara yang berada dalam sebuah repertoar gitu ya. Ada patung segata 1, patung segata 2, ada juga air. Pernah buat musik air itu sampai di Palembang dulu. Air itu kenapa mengambil air, karena air itu menurut Bapak itu dia mampu apa saja. Air itu bisa menjadi sumber penghidupan, dia akan selalu mengalir ke bawah, dan air itu juga bisa menjadi malah bahaya yang luar biasa ketika dia berbentuk dalam bentuk besar, air bah gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah terus Bapak pernah juga membuat musik namanya Buhasan. Buhasan itu menyambung rasa. Jadi Bapak mengambil semua elemen apapun yang masuk, misalnya mau ada unsur modern yang mau masuk bisa gitu, karena itu merupakan Buhasan, menyambung rasa. Menyambung rasa itu semua rasa, karena musik itu kan di samping pola ritme, nada, tempo, harmonisasi, rasa juga berbicara. Nah, itu Buhasan. Dan beberapa lagi ya musik-musik pengiring tari ya, ada pernah mulai Limban Waya, musik pengiring tari Pedia Waya Biji, terus musik dari Sekapur Siri, dari Pedana, Rampak Lebana, menggunakan Lebana. Ya ada beberapa, enggak mungkin Bapak sebutkan satu-satu, Bapak lupa juga gitu ya. Termasuk SMA 2 juga pernah waktu itu. Apa judulnya? Kamu masih ingat? Juga lupa. Nanti kamu cari itu dan judul. Bapak juga. Iya. Bapak juga lupa juga itu, walaupun terbaru itu sebenarnya baru ya. Nanti kamu cari itu PR kamu ya. Dan karena kamu juga ada di dalamnya itu kan. Iya, nah itu. Lupa banget juga. Terus sembari membuat karya-karya musik dari tradisi itu, siapa aja Pak orang-orang yang berkontribusi dalam proses pembuatan musik? Kalau Bapak sih yang menjadi ya orang yang artinya Bapak anggap begitu banyak memberikan kontribusi itu almarhum Bapak Afif Biasa, karena beliau sendiri orang Lampung, dari Kedondong sana pesisir. Beliau banyak memperkenalkan termasuk tabu itu, beliau juga banyak mengajarkan. Dan terus ada Pak Asari Kadir ya, beliau juga sangat banyak memberikan, termasuk Pak Usman Ahmad. Ini almarhum semua nih, kalau Pak Asari itu belum ya, mudah-mudahan masih lama beliau. Ada juga Mas Agus ya, Agus Utami ini salah satu karyawan Taman Budaya juga, beliau udah pensiun. Beliau juga banyak memberikan inspirasi. Ya di samping orang-orang yang ada di sekitar Bapak, yang masuk anak-anak Sanggar Buana, ada Wisnu, ada Adin, ada Ano, ada Yoga, ya termasuk SMA 2, Bunani, ya gitu. Mereka adalah orang-orang inspirator semua, termasuk di Taman Budaya juga banyak. Mereka pada prinsipnya memberikan motivasi dan memberikan warna ya. Di samping memang juga ya Bapak sendiri sudah membawa warna tersendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira nih Pak, berapa lama sih Pak proses pembuatan karya itu? Itu berapa lama? Ya itu relatif lah ya. Ya karena kan karya itu kan tidak cukup hanya di konsep gitu. Karya itu kan harus dituangkan. Kalau itu menjadi sebuah karya yang nyata ya ketika sudah dituangkan dan sudah bentuk dalam, ya relatif lah, nggak bisa diukur dengan waktu berapa lama ya, kadang tergantung mood lah gitu ya. Karena umumnya kan kalau seniman ini kok jadi seniman saya benar kayaknya kan. Jadi umumnya tergantung mood lah gitu.
Tapi ya rata-rata kalau dalam 1 minggu mungkin 200 orang. Nah, pastinya kan di dalam sebuah karya Bapak itu kan mempunyai makna nih Pak. Nah, apa sih Pak yang dari karya Bapak itu ada yang mempunyai makna sesuai dengan pribadi Bapak nggak Pak? Atau mempunyai sebuah makna lain? Ya sebetulnya Bapak cukup memaknai bahwa musik itu adalah salah satu norma. Musik itu adalah norma. Bisa dikatakan sebagai tuntunan hidup, bisa dikatakan sebagai contoh hidup. Kenapa? Apapun itu musik, tentunya dia akan terdiri dari berbagai warna, sebagai timbel. Ya. Bapak contohkan misalnya kayak musik Lampung, ya ada gendang dari bawah, ada rebana, ada bunyinya bunyi pala, bunyi runik, ada gelitah, ada piang, ada ritme, ada melodi, ada bende, tawa-tawa, gung, ada talo gitu. Itu mereka masing-masing itu kan punya karakter yang berbeda tuh, suaranya tuh. Nah, ketika itu dibungkus dengan ritme, dengan pola ritme yang berbeda-beda, disinergikan dalam sebuah tempo yang saling beriringan, tentunya terakhir jangan lupa harmonisasi. Itu menjadi sesuatu yang nikmat, sesuatu yang sangat indah. Artinya kan begini, kenapa Bapak bilang itu? Ketika kita bermain musik, si pemain musik itu dituntut bagaimana dia mampu menyuarakan alat yang dia mainkan, dan dia tahu kapan dia harus berbunyi, kapan dia harus berhenti atau diam. Dan dia dalam membunyikan musiknya pun, alat dia pun, dia harus mampu mendengarkan bunyi yang lain. Di samping kita juga harus menyelaraskan tempo, irama, sangat banyak itu yang harus dipertimbangkan seorang musik. Makanya musik itu adalah contoh bagaimana kita mampu bersuara, tapi kita juga mampu mendengarkan suara orang lain yang dibungkus dengan tempo, kebersamaan, saling proporsional, terus harmonisasi terakhir itu ada rasa. Nah itu sebagai salah satu inspirasi yang sangat kuat ya, sehingga musik itu seperti Bapak tadi bilang judulnya apa itu air. Bapak ngambil filosofi air itu seperti apa, dia mampu menyejuk, memberikan kehidupan bagi orang, yang bisa dia membuat tenang ketika suaranya. Tapi jangan pula kita nunggu air itu kita mati juga situ kan. Nah gitu artinya. Jadi itulah bukasan. Nah itulah menjadi salah bagaimana kita menyambung rasa dengan bermusik. Kita bisa menghargai sebuah perbedaan, tetapi dengan porsi yang sudah ditentukan. Kita tahu tempat dan kita bisa akan damai dalam perjalanan, tetap dalam perbedaan. Oke, terakhir nih Pak. Udah terakhir nih? Udah terakhir. Bapak pikir masih ada 10 atau 20 gitu? Nggak kerasa ya Pak ya? 2 jam, 3 jam itu enggak ya? Enggak ya? Ini panjang Pak nih. Iya. Terakhir apa nih Pak? Oke, sekarang kan sudah banyak sih Pak musik-musik modern di tengah masyarakat nih Pak. Iya. Nah, apakah nantinya musik tradisi ini bisa hilang dan di kalangan masyarakat atau semakin berkembang? Ya, modern tradisi sebetulnya itu kan bulat ya kalau kata Bapak. Tradisi buat kita, modern buat orang lain. Kalau mereka kayak gitar klasik gitu, orang Spanyol sana bilang itu alat musik klasik, kita bilang modern. Tergantung di mana tempatnya Pak. Tradisi buat kita, modern buat orang lain. Modern buat orang lain, tradisi buat orang lain, buat kita modern. Karena itu baru kita kenal gitu kan. Dan tentunya kita jangan pernah takut, tradisi itu akan selalu berkembang. Kalau dulu mungkin orang belum. Nah kita kembali lagi ke sejarahnya tadi Bapak bilang, gambus itu pengaruh dari Timur Tengah. Masuknya abad keberapa, mungkin abad ke-14 masuk Islam, gambus masuk. Nah sekarang jadi musik kita, alat musik tradisional kita Lampung. Nah mungkin juga nanti ke depan akan begitu.
bass mungkin atau gitar elektrik itu kalau dipakai dalam kurun waktu yang berkepanjangan itu menjadi tradisi kita. Dan tentunya tidak pernah takut, jangan pernah takut. Tradisi itu karena tradisi itu adalah kebiasaan yang berulang-ulang, akan hilang tidak. Kalau dia mengadopsi salah satu musik dari luar dan itu dilaksanakan bahkan berulang-ulang dalam kurun waktu yang berkepanjangan, itu menjadi tradisi kita. Ya, Bapak contoh kan gini, kalau dulu orang main gasing, permainan tradisional kan baru buat pakai kayu, harus motong gulung ini, wow. Nah sekarang gasing udah beda. Tapi kalau itu bertahan dalam waktu itu kan jadi. Dulu tradisi orang bangun tidur, mungkin dia ke dapur untuk ngangkatin badan di depan kayu bakar kan. Kalau sekarang kan beda. Tradisi orang begitu bangun buka HP, ngeliat WA kan gitu kan, atau ngeliat Instagram, itu sudah akan bisa menjadi tradisi ke depan. Jadi jangan pernah takut, tradisi itu akan selalu hidup selama kita menjaga sebuah proses apapun itu, diadaptasi, diadopsi, terus nanti akan berkembang, bertahan, itu akan menjadi sebuah tradisi. Dengan adanya pengaruh musik modern, justru menurut Bapak itu adalah satu tantangan bagi orang-orang seniman tradisi, bagaimana mereka bisa mengkolaborasi, mengemas, tentunya kesenian tradisi tidak menjadi ketinggalan dan akan mudah digandrungi oleh orang-orang yang setidaknya tadi menganggap musik tradisi itu adalah sesuatu yang kuno atau sesuatu yang jadul, tapi begitu dikolaborasi dengan musik modern akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi lebih semarak dan lebih memberikan warna dan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Mantap. Jadi kita harus cintai produk-produk lokal ya Pak ya? Oh iya, itu salah satu bentuk penghargaan kita kepada para leluhur kita, orang-orang tua kita, pendahulu kita yang mereka sudah menciptakan sedemikian rupa. Makanya Bapak pun sampai sekarang ikut juga membuat alat musik gamelan itu Bapak produksi juga. Jadi gitu guys, wawancara kita bersama narasumber kita kali ini yang bernama Bapak Igusti Nyoman Arsana. Jadi bagi kalian yang sudah menyimak dari awal, kalian disarankan untuk nonton sampai akhir ya, jangan sampai tengahnya ya habis itu udah nggak nonton gitu, karena sayang banget ini merupakan sejarah tradisi Lampung yang sangat kental dengan budayanya gitu. Jadi saya mau terima kasih sama Bapak Nyoman yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara ya Pak, untuk saya tanya-tanya. Iya, nggak apa-apa, ini bagian dari apa, bermain musik tadi. Karena musik itu kan tidak cukup dengan praktik, itu harus disampaikan seperti apa distribusinya. Dan ini kembali lagi, ini juga sebuah ibadah. Iya, oke. Baik, terima kasih. Kita tutup aja wawancara kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tapi pun.